pajak, mau tahu cara menonaktifkan NPWP? Yuk simak podcast berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu dengan kami, penyuluh pajak ceria KPP Pratama Jombang. Saya Partini dan Saya Ajeng. iya, kami semua adalah penyuluh pajak ceria KPP Pratama Jombang yang pada kesempatan ini akan bersama dengan kawan pajak membahas tentang wajib pajak non efektif. Iya. Ini ya Kak Ajeng ya, ini kan banyak di antara kawan pajak mungkin belum paham ya bahwa apa sih sebenarnya wajib pajak yang statusnya non efektif. Nah, di kesempatan ini kita akan bersama-sama menyampaikan bagaimana caranya menjadi wajib pajak non efektif. Kemudian bagaimana setelah non efektif tiba-tiba nanti akan ada keperluan untuk keperluan administrasi yang harus mencantumkan nomor NPWP, apa yang harus dilakukan. Baik kawan pajak, langsung saja ya, bahwa sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 04 PJ 2020 dinyatakan bahwa wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Gitu ya Kak Ajeng ya? Iya, jadi dengan demikian wajib pajak yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif ini bisa ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif, di mana begitu dia menjadi wajib pajak non efektif, dia tidak mempunyai kewajiban terkait dengan pelaporan maupun dengan pembayaran pajaknya, pemotongan maupun pemungutan. Baik Kak Ajeng, ini kira-kira yang mau kita bahas apa ya Kak Ajeng? Karena kan selama ini wajib pajak itu ada yang merasa NPWP-nya itu non efektif karena saat mendaftar alasannya digunakan untuk mencari kerja. Kemudian juga ada yang digunakan untuk mencairkan kredit, ternyata tidak jadi kerja, tidak jadi kredit, dan wajib pajak sudah terlanjur mendaftar NPWP, namun karena kreditnya tidak jadi cair, kemudian tidak jadi kerja, merasa NPWP-nya tidak digunakan, merasa NPWP-nya sudah non efektif. Padahal tidak seperti itu. Begitu wajib pajak mendaftarkan NPWP, secara otomatis wajib pajak mempunyai kewajiban dan juga hak yang sama dengan wajib pajak lainnya. Kita ketahui bahwa kewajiban-wajib pajak antara lain adalah membayar pajak dan melaporkan pajak. SPT. Betul. Namun tidak semua wajib pajak membayar pajak. Namun apabila wajib pajak tersebut NPWP-nya statusnya aktif, maka wajib menyampaikan laporan SPT tahunan. Baik Kak Ajeng, Mungkin yang perlu kita sampaikan di awal Bu Partini, wajib pajak apa aja sih yang bisa memenuhi kriteria untuk mengajukan non efektif, biar NPWP-nya tidak aktif lagi seperti itu ya Bu Partini. Jadi nanti ada beberapa kriteria Bu Partini untuk wajib pajak yang bisa mengajukan permohonan non efektif. Betul. Yang pertama tentunya ketika wajib pajak memiliki penghasilan di bawah PTKP. Baik. Penghasilannya di bawah PTKP, maka wajib pajak bisa mengajukan non efektif. PTKP itu apa Bu Ajeng? PTKP penghasilan tidak kena pajak. Jadi pajak. untuk wajib pajak orang pribadi, karyawan seperti itu ya Bu Partini, itu nanti jika penghasilannya di bawah PTKP atau 54 juta ke bawah, maka bisa mengajukan non efektif. Baik. Berbicara tentang PTKP, ini juga setiap orang PTKP-nya berbeda-beda. Untuk diri wajib pajak sendiri, PTKP-nya 54 juta. Apabila wajib pajak menikah, tambahan untuk status menikah menjadi 58.500.000. Wajib pajak status kawin ya, kalau di PTKP kawin dengan satu tanggungan, satu anak 63 juta. Kemudian punya 2 anak 67.500.000 dan maksimal dengan 3 anak ya 72 juta. Jadi misalkan Kak Aden kerja sebagai karyawan. Kak Aden ini penyuluh pajak kita juga ya. Iya. Nah, apabila Kak Aden menikah
dengan Iya. status kawin 2 anak, Iya. kemudian gajinya Kak Aden ini 100 juta penghasilan netonya ya, Betul. otomatis nanti dari penghasilan neto Kak Aden 100 juta tadi dikurangi dengan PTKP-nya, yaitu K dengan 2 anak 67.500. Makanya penghasilan kena pajaknya menjadi 32.500. Jadi dengan status karyawan apabila penghasilannya di atas PTKP seperti yang saya contohkan Kak Aden tadi, tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Syarat yang lain adalah wajib pajak yang secara nyata tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya. Jadi saat mendaftar sebagai NPWP, wajib pajak tersebut kelompok lapangan usahanya sebagai usahawan. Nah, ini tidak melihat PTKP-nya kalau di sini, tapi terbukti secara nyata bahwa wajib pajak tersebut benar-benar sudah tidak ada kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Ada lagi Kak Ajeng ya, mungkin yang bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Kemudian untuk kriteria selanjutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi misalnya kalau ada wajib pajak yang memang sudah meninggalkan Indonesia sudah lebih dari 183 hari, maka bisa mengajukan permohonan non efektif. Ini berarti karena tidak memenuhi syarat subjektifnya ya. Jadi ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat objektif adalah wajib pajak tersebut memiliki penghasilan, namun syarat subjektifnya wajib pajak tinggal di Indonesia. Ya. Makanya tadi wajib pajak yang sudah tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Itu tadi untuk yang orang pribadi, bukan? Iya, kalau untuk badan usaha, untuk wajib pajak badan, apabila memang wajib pajak badan tersebut sudah dibubarkan seperti itu dan belum diberikan keputusan penghapusan NPWP-nya, maka wajib pajak badan tersebut bisa mengajukan non efektif juga seperti itu. Sambil menunggu karena permohonan penghapusan NPWP prosesnya 1 tahun ya, 1 tahun untuk NPWP badan. Dan ini juga berlaku untuk NPWP orang pribadi yang mengajukan permohonan penghapusan juga, namun SK-nya belum keluar. Agar tidak timbul kewajiban, maka wajib pajak selain mengajukan permohonan penghapusan NPWP juga mengajukan permohonan penetapan wajib pajak non efektif. Begitu ya Kak Ajeng ya? Kemudian juga NPWP yang di waktu mendaftarkan digunakan sebagai syarat ya, misalkan melamar pekerjaan. Biasanya seperti itu. Iya, ini juga silakan mengajukan permohonan non efektif, tentunya dilampiri dengan dokumen pendukung. Intinya di sini yang mau kami sampaikan bahwa wajib pajak harus tahu NPWP-nya ini statusnya apa, statusnya aktif atau non efektif ini ya Kak Ajeng ya. Karena banyak wajib pajak yang seperti tadi saya sampaikan di sebelumnya tidak jadi bekerja, merasa NPWP-nya non efektif, padahal belum tentu karena kan NPW sudah terdaftar dan statusnya waktu daftar aktif. Meskipun sudah tidak bekerja, sepanjang NPWP-nya statusnya aktif, maka wajib menyampaikan laporan SPT tahunan meskipun belum punya penghasilan atau tidak bekerja atau memang sudah resign atau mungkin yang sering terjadi seperti ini Bupati ini. Jadi ketika seorang PNS sudah pensiun, ketika sudah pensiun beliau merasa sudah tidak wajib lapor SPT tahunan, sedangkan NPWP-nya masih aktif. Nah itu yang mungkin sering terjadi. Betul. Ketika wajib pajak PNS sudah pensiun, kemudian penghasilannya memang sudah di bawah PTKP, maka tetap harus mengajukan non efektif dulu sebelum ditetapkan untuk menjadi wajib pajak non efektif. Intinya harus mengajukan permohonan. Kemudian ini yang sering terjadi juga, kawan pajak kadang-kadang saat melaporkan di DJP online SPT, melaporkan SPT karyawan dengan formulir 1770 SS, begitu di akhir pelaporan apabila penghasilannya di bawah PTKP akan ada notifikasi penghasilan di bawah PTKP tidak wajib menyampaikan laporan SPT tahunan. Nah, ini perlu kawan pajak ketahui juga bahwa ini adalah tidak otomatis. Karena ini sering sekali kita temui ya Bu Ajeng. Waktu itu saya lapor
Kemudian ada notifikasi tidak wajib, makanya terus tahun berikutnya tidak lapor, akhirnya dapat denda. Nah, ini perlu kawan pajak ketahui juga, meskipun di DJP online ada notifikasi penghasilan di bawah PTKP tidak wajib lapor SPT tahunan, namun untuk memastikan silahkan kawan pajak mengajukan permohonan, karena tidak secara otomatis ya di sistem itu. Ini hanya semacam warning ya Mbak ya, notifikasi ya, bahwa wajib pajak ini berhak untuk ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif. Ada lagi ya kira-kira apa ya Mbak Jumia? Mungkin wajib pajak bertanya-tanya nih Bu Kartini, untuk menjadi wajib pajak non efektif tentunya harus mengajukan permohonan. Betul, iya. Bu Kartini bilang. Nah, itu syaratnya apa aja ya Bu ya? Oh iya, syaratnya untuk mengajukan permohonan ini wajib pajak harus mengisi formulir permohonannya Kak Ajeng. Di situ ada 2 lembar formulir permohonan dan surat pernyataan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Lah, surat pernyataannya ini harus ditandatangan dan dibubuhi materai 10.000. Kemudian wajib pajak juga harus melampirkan dokumen pendukung. Yang wajib ini fotokopi KTP tentunya ya, identitas wajib pajak wajib. Kemudian dokumen pendukung ini tentunya dokumen pendukung yang berkaitan dengan alasan wajib pajak tadi mengajukan ya. Misalkan nih, alasan wajib pajak tadi karena penghasilannya di bawah PTKP. Kalau penghasilan di bawah PTKP, nanti kita mungkin bisa dilampirkan dengan SPT-nya. Apabila wajib pajak tidak ada SPT-nya, nanti bisa minta dicetakkan di TPT. Kalau misalkan secara nyata tidak ada usaha, ini wajib pajak silahkan melampirkan surat keterangan dari kelurahan lah ya, yang menyatakan bahwa secara nyata tidak ada kegiatan atau tidak ada usaha. Nanti petugas akan melakukan penelitian di situ. Lah, terkait dengan ini Kak Ajeng ya, terkait dengan pengajuan non efektif ini, di KPP sendiri juga ada kadang mensyaratkan tambahan nih, karena memang untuk diperlukan penelitian, salah satunya adalah wajib pajak tadi harus sudah melunasi tunggakan pajaknya. Gitu ya Kak Ajeng ya. Jadi memang ini juga salah satu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebelum untuk mengajukan permohonan non efektif. Nah, untuk mengajukannya ini harus ke KPP atau bisa online ya? Iya, untuk pengajuan non efektif sendiri bisa dilakukan secara langsung di KPP atau betul, KPP tempat wajib pajak terdaftar. Misalkan Mas Aden terdaftarnya di Jombang tapi rumahnya Mojokerto. Karena ikut mertua ya, berarti mengajukannya tetap di KPP Jombang. Itu ya Kak. Jadi kalau yang kedua itu pengajuannya bisa disampaikan melalui pos ya, melalui pos atau betul, ini juga bisa diajukan penetapan wajib pajak non efektif. Nanti apabila permohonan tadi sudah lengkap, nanti oleh petugas KPP akan diterbitkan yang namanya bukti penerimaan surat. Itu ya Kak Jen ya. Jangka waktunya paling lama 5 hari kerja, nanti akan diterbitkan keputusan. Jadi setelah wajib pajak tadi mengajukan permohonan, kemudian statusnya lengkap, sama petugas TPT diterbitkan bukti penerimaan surat dalam waktu 5 hari kerja setelah 5 hari kerja setelah bukti penerimaan surat akan diterbitkan keputusan. Keputusannya ada 2 loh Mbak ya. Iya apa Mbak? Bisa diterima atau ditolak. Jadi berdasarkan tentunya permohonan tersebut diteliti, kemudian akan diberikan keputusan diterima atau ditolak. Seperti itu ya Bu ya. Apabila permohonan diterima, wajib pajak sudah sah menjadi wajib pajak non efektif. Dengan demikian sudah tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan SPT tahunan. Namun, apabila permohonannya tadi ditolak, maka wajib pajak masih punya kewajiban untuk menyampaikan laporan SPT tahunan. Gitu ya Kak? Terus belakangan ini Kak, ini kan ada yang tanya. Ternyata waktu daftar, ini yang khususnya NPWP karyawannya, waktu daftar dia memilih tidak menjalankan kewajiban nih. Lah ini kan otomatis NPWP-nya menjadi non efektif tanpa permohonan, karena waktu mendaftar secara online itu memilih tidak menjalankan kewajiban perpajakan. Ternyata di kemudian hari wajib pajak memerlukan NPWP ini, misalkan nih untuk syarat perbankan atau syarat mencari kerja. Ini bagaimana
bagaimana Kak Ajeng mungkin bisa dijelaskan? Jadi ketika wajib pajak mendaftar itu tadi defaultnya di situ kan nanti memilih belum menjalankan kewajiban perpajakan. Nah, ketika wajib pajak memilih itu, maka otomatis akan menjadi non efektif NPWP-nya meskipun itu NPWP yang baru terdaftar. Nah, kalau memang NPWP-nya NE kemudian diinginkan untuk aktif karena mau dipakai, maka wajib pajak bisa langsung datang ke KPP terdaftar untuk minta diaktifkan kembali NPWP-nya seperti itu Bu. Jadi tinggal mengisi formulir aja, kemudian melampirkan fotokopi identitas diri, ya sudah diajukan ke loket atau bisa dikirim pos, nanti akan diproses 1 hari kerja, NPWP-nya langsung menjadi aktif kembali. Iya. Apabila mendaftarnya tahun sebelumnya, wajib pajak untuk mengaktifkan caranya cukup mudah dengan melakukan pelaporan SPT tahunan. Iya, ini apa lagi ya Kak Ajeng ya? Yang perlu wajib pajak ketahui. Oh ya, yang paling utama wajib pajak harus ketahui adalah status NPWP-nya. Karena status NPWP ini akan memastikan ya, wajib pajak tadi masih punya kewajiban lapor atau enggak. Jadi wajib pajak bisa datang ke KPP Pratama Jombang atau melalui WA Helpdesk 0811 314 6490 untuk menanyakan NPWP saya sebenarnya statusnya apa. Ini tujuannya agar nanti saat pelaporan SPT tahunan wajib pajak tidak kelewatan ya, tidak melampaui tanggalnya. Jadi untuk menghindari sanksi administrasi denda sebesar Rp100.000. Apalagi ya Kak Ajeng ya? Kayaknya udah cukup ya. Jadi nanti wajib pajak non efektif, kemudian bisa diaktifkan kembali. Syaratnya, formulirnya, dokumennya apa aja sudah kita jelaskan ya Bu ya. Termasuk sampai jangka waktunya berapa hari sudah kita sampaikan. Iya. Tidak ada yang sulit. Iya, tidak ada yang sulit. Sangat Mudah sekali. Silakan datang ke KPP atau permohonan bisa dikirim melalui pos. PT Pos Indonesia atau JNE bisa ya Kak ya. Iya. Baik Kak Ajeng, semoga sedikit pengetahuan ini bisa memberikan pencerahan ke kawan pajak ya yang sudah punya NPWP tentunya, karena saya yakin di antara kawan pajak muda-muda ini yang mau mencari kerja banyak yang sudah mendaftar NPWP. Namun kawan pajak mungkin tidak mengetahui status NPWP-nya. Jadi dipastikan status NPWP-nya masih aktif atau sudah non efektif agar terhindar dari sanksi denda. Baik. Terima kasih kawan pajak. Semoga kawan pajak selalu sehat dan makin sukses. Amin. Terima kasih. Bila terbaik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.